Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 12. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share. Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Sebuah ampermeter mempunyai hambatan 1,2 ohm dan batas ukur sebesar 500 mA. Nah, untuk hambatan itu dilambangkan dengan R. Sehingga 1,2 ohm ini adalah R-nya, sementara batas ukur ini kita lambangkan sebagai IA. Nah, karena dia satuannya dalam miliampere, berarti harus kita ubah ke ampere, yaitu dengan cara dibagi 1000. 500 dibagi 1000 adalah 0,5 ampere. Selanjutnya, agar ampermeter dapat dipasang untuk mengukur arus sebesar 3 ampere, berarti ini I-nya adik-adik ya. Pada ampermeter perlu dipasang resistor sebesar berapa? Nah, yang ditanyakan itu berarti adalah hambatan shunt atau RSH. Berapa RSH-nya? Oke, langsung aja. Nah, untuk menghitung berapa RSH-nya, kita harus menghitung terlebih dahulu berapa nilai N. Nah, untuk menghitung nilai N, kita di sini menggunakan persamaan I dibagi dengan IA. Tinggal masukin aja, I-nya 3 ampere ya, IA-nya 0,5, 3 dibagi 0,5 adalah 6. Dapatlah N-nya sebesar 6. Kita lanjut akan menghitung nilai dari RSH, yaitu dengan menggunakan persamaan RA dibagi N dikurang 1. Masukin RA-nya 1,2, N-nya 6 ya, kemudian tinggal dikurangin 1, dapatlah 1,2 dibagi 5 yaitu 0,24 ohm. Berarti jawabannya adalah yang D, yaitu 0,24 ohm dan dipasang secara paralel dengan hambatan. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk pembahasan soal nomor 2 dan soal nomor 3, adik-adik silakan lihat aja video pembahasan soal LKS Intan Pariwara kelas 12 untuk bagian yang part 1. Oke ya, kita bahas soal nomor 4. Sebuah platina mempunyai hambatan sebesar 150 ohm pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, ini adalah hambatan awalnya atau hambatan mula-mula yang bisa kita tulis sebagai R0 atau boleh RO. Kemudian ini adalah suhu mula-mulanya atau T0. Selanjutnya, platina tersebut diletakkan dalam suatu larutan sehingga hambatannya menjadi 196 ohm. Ini berarti hambatan akhir yang kita bisa tulis sebagai RT. Jika koefisien suhu platina sebesar 3,92 dikali 10 minus 3, berarti ini alfa. Suhu akhir platina sebesar, yang ditanyain berarti adalah berapa nilai dari T-nya. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Nah, untuk menghitung berapa nilai dari suhu akhir atau nilai T, kita akan menggunakan persamaan delta T sama dengan T dikurang T0 atau suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Nah, karena di sini kita belum tahu berapa nilai delta T, berarti kita harus terlebih dahulu menghitung dari nilai delta T-nya. Nah, untuk menghitung delta T di sini kita menggunakan persamaan ini nih. Delta R sama dengan R0 dikali alfa dikali delta T, di mana delta R itu adalah RT dikurang dengan R0. Nah, tinggal kamu masukin aja RT-nya 196, R0-nya 150. Kemudian di sini ada R0 lagi ya, masukin 150, kemudian alfanya 3,92 dikali 10 minus 3, kemudian kali delta T. Nah, di sini karena kita akan menghitung delta T, berarti yang 150 yang ini ya, sampai ke sini kita pindahin ke ruas sebelahnya
sehingga dia yang awalnya kali menjadi bagi. Nah, sehingga diperolehlah persamaan yang ini adik-adik. Delta T sama dengan 196 ya, dikurang 150 dibagi dengan ini. Nah, langkah yang selanjutnya tinggal kamu hitung aja. 196 dikurang dengan 150 adalah 46. Kemudian 150 maksudnya tinggal dikali dengan 3,92. Nah, ini kalau dikali bakalan dapetin hasil sebesar 588. Karena di sini dia dikali dengan 10 minus 3, makanya dia menjadi 0,588. Kalau dikali 10 minus 3 itu kan berarti dia sama aja dengan dibagi 1000. Makanya dapatnya 0,588. Nah, terakhir tinggal kamu bagi aja nih 46 dengan 0,588. Dapatnya adalah 78,23 derajat Celcius. Nah, kita masuk ke step yang terakhir, tinggal hitung aja nilai T-nya dengan persamaan yang awal tadi. Delta T sama dengan T dikurang T0. Masukin delta T-nya ke sini dengan T0-nya ke sini. Nah, untuk menghitung nilai T berarti 78 ya, 23. Ini 3 ya adik-adik, tambah 20. Nah, 78,23 tambah 20 adalah 98,23 derajat Celcius. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Grafik di atas menunjukkan kuat arus yang mengalir dalam suatu hambatan R sebagai fungsi waktu. Banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam hambatan tersebut selama 10 sekon pertama adalah. Nah, kalau kita perhatiin di sini adalah grafik waktu ya, waktu terhadap arus. Nah, karena dia yang ditanyakan adalah 10 detik pertama, berarti grafiknya kita perhatiin semuanya nih dari titik 0 ke titik sini nih. Nah ya, berarti dari start, dari dia mulai dari 0 sekon maksudnya, 0 detik ya, ke 10 detik di sini. Berarti semuanya kita perhitungkan berapa hambatannya. Nah, untuk menghitung hambatan dari grafik ini, kita akan menghitung luas wilayah di bawah grafiknya, yaitu persegi panjang ya. Di sini ada persegi panjang dengan trapesium. Nah, nanti karena dia menanyakan total, berarti tinggal dijumlahin aja antara luas trapesium dengan luas persegi panjang. Oke ya, kita hitung aja. Nah, di sini untuk menghitung berapa luas trapesium, kita gunakan persamaan sisi atas tambah sisi bawah dibagi 2 dikali tinggi, sementara kalau persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Nah, sekarang saya bakal zoom dulu ya untuk menjelaskan bagian sisi atas dan bawah pada trapesium. Nah, trapesium itu kan yang ini ya adik-adik ya gambarnya. Nah, ini saya perjelas lagi. Nah, oke. Nah, bentuk seperti ini itu adalah bentuk dari trapesium. Untuk sisi atasnya adalah yang ini nih. Berarti panjangnya ini kan 1 dikurangin 0, berarti atasnya 1. Kemudian sisi bawahnya yang ini 2 dikurangin 0 berarti 2. Tapi kalau seandainya adik-adik mau kebalik ya, atasnya 2 bawahnya 1 sih nggak masalah. Kenapa? Karena dia tidak akan merubah hasil. Sama-sama 2 tambah 1 kan 3 tuh. 1 tambah 2 juga sama-sama 3, jadi sama aja. Oke, kita coba hapus ya. Nah, sekarang kita bakal menghitung tingginya. Karena di bagian sebelah sini adalah tadi bawah ya, ini atas, berarti yang tinggi itu yang ini adik-adik, dari 5 ke 10. Nah, 10 kurang 5 berarti ya yaitu 5. Nanti nilai yang tadi saya jelasin tinggal kamu masukin aja ke persamaan yang udah saya kasih di awal tadi. Nah, kita kembali ya. Oke. Nah, ini makanya jadinya kayak gini, 1 tambah 2 ya dikali 10 kurang 5 bagi 2. Datanya dari yang udah saya jelasin tadi. Oke, sekarang kita akan masuk ke persegi panjangnya. Persegi panjang itu berarti yang ini nih. Panjangnya yang bagian sebelah sini, sisi yang bawah ya. Yang ini 0 ke 5 berarti panjangnya 5. Lebarnya yang ini nih. Nah, 0 ke 2 berarti 2. Tinggal kamu hitung. 1 tambah 2
3, kemudian 10 kurang 5, 5, bagi 2 ya, ditambah 5 kali 2 adalah 10. Kemudian ini tinggal dihitung aja, 3 kali 5, 15 ya, bagi 2 berarti 7,5, tambah 10, yaitu dapatnya adalah 17,5 kolom, berarti jawabannya yang C. Kita lanjut nomor 8. Termometer patina mempunyai hambatan sebesar 40 ohm pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, ini berarti R0, ini T0. Ketika termometer dicelupkan ke dalam bejana yang berisi logam aluminium yang sedang melebur, hambatannya menjadi 130 ohm. Ini berarti RT. Jika koefisien suhu, ini berarti alfa. Titik lebur aluminiumnya berapa? Nah, sebenarnya untuk soal nomor 8, ini pembahasannya mirip seperti soal nomor 4. Hanya saja bahasa dari pertanyaannya yang berbeda. Kalau yang nomor 4 tadi yang ditanyakan adalah suhu akhirnya. Suhu akhir dari platina ya. Kalau ini kan dia titik lebur dari aluminium. Nah, untuk titik lebur aluminium itu artinya ya yang ditanyakan adalah suhu akhir dari aluminium tersebut ya, atau suhu akhir dari platina maksudnya. Sehingga nanti untuk konsep pengerjaannya itu sama aja dengan seperti soal nomor 4. Yang awalnya nanti kita bakal hitung delta T dulu pakai persamaan ini. Delta R sama dengan R0 dikali alfa kali delta T. Kemudian setelah kita dapetin nih delta T nya berapa, tinggal dihitung pakai persamaan ini. Delta T sama dengan T dikurang T0, atau T nya delta T tambah T0. Nah, tinggal kamu masukin dan dihitung aja. Ntar dapatnya 593,98. Nah, untuk yang nomor 8 ini gak saya jelasin detail ya adik-adik, karena kan udah persis sama seperti soal nomor 4. Cuman perbedaannya di statement pertanyaan soalnya aja. Oke ya, kita lanjut aja ke soal nomor 9. Linda akan mengukur tegangan suatu rangkaian seperti pada gambar. Hasil pengukuran tegangan yang akan diperoleh Linda adalah, nah, untuk menghitung berapa tegangan yang diperoleh ya dari hasil pengukuran, kita akan menggunakan persamaan V sama dengan I dikali R. Kalau dari gambar ini terlihat bahwasannya untuk hambatan itu adalah 4,5 ohm. Nah, sekarang kita tinggal lihat aja berapa nilai arusnya dari gambar ini. Nah, jadi kan ini ada A ya adik-adik. A itu maksudnya adalah ampermeter. Jadi ampermeter itu adalah alat yang digunakan untuk menghitung arus listrik. Nah, hasil pengukurannya itu ditunjukkan oleh garis yang ini. Saya zoom aja kali ya biar kelihatan. Oke, nah ini. Kalau kita lihat di sini, jarumnya ini dia menunjukkan ke angka 4,5. Artinya arus yang dihasilkan itu juga sebesar 4,5. Artinya R dan V-nya itu nilainya sama. Nah, kamu tinggal kali aja 4,5 dikali 4,5. Dapatnya itu tadi udah saya hitung sekitar 20,25 volt. 25 volt. Tapi dia di sini nggak ada optionnya. Atau mungkin ada yang bisa koreksi apakah saya salah hitung atau salah lihat hasil pengukurannya. Nanti silakan tulis saja di kolom komentar ya. Oke, langsung aja kita bahas ke soal nomor 10. Kawat penghantar dengan panjang L, resitivitas ρ, dan luas penampang A memiliki hambatan sebesar R. Agar hambatan kawat dengan bahan yang sama menjadi setengah R dapat dilakukan dengan cara mengganti. Oke, berarti kita di sini bisa menggunakan persamaan hambatan yang ini ya adik-adik, yang ρL per A. Ceritanya di sini dia punya hambatan awalnya R. Kemudian hambatannya itu mau diganti agar menjadi setengah R. Nah, supaya hambatannya menjadi setengah R, ya, apa yang harus diubah? Apakah L atau A? Kalau kita lihat dari statement di sini.
sekarang kita coba misalnya kita mengubah panjang kawat. Nah, kalau kita mengubah panjang kawat berarti persamaan ini bisa kita simpulkan ya, bahwasanya R itu sebanding dengan L. Nah, kenapa kita hanya melihat L saja? Karena di sini hambatan dan luasnya itu kita anggap sama gitu. Jadi kalau membandingkan itu kita hanya menggunakan besaran yang beda aja, atau besaran yang diubah kayak gitu. Artinya R kan sebanding dengan L ya. Kita buat DR sama dengan L. L-nya diubah menjadi 2L. Kalau misalnya dia jadi 2L, enggak dong, ntar kan R-nya bakal menjadi 2R. Itu enggak, berarti salah. Berarti untuk yang panjang kawat salah ya. Sekarang kita coba ke luas deh. Kalau luas dengan hambatan tadi kan berbanding terbalik tuh. Berarti R seper A kan. Nah, coba deh kalau misalnya kita buat ya, A-nya menjadi setengah, dia bilang 1 dibagi setengah itu berarti 2. Artinya R-nya menjadi 2R. Ini enggak, berarti salah. Kemudian kalau kita lihat yang D, kawat dengan luas penampang 2A, berarti 1/2A. Oh iya dong, ini kan artinya R-nya bakalan menjadi R aksennya ya, itu bakalan menjadi setengah R. Nah, sehingga jawabannya tepat adalah yang D. Oke ya, sekian dulu pembahasan video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.